surat Al-Buruj. Al-Buruj itu artinya gugusan bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang. Pada pertemuan yang lalu kita membahas At-Tariq. At-Tariq itu nama satu bintang. Sedangkan ini Al-Buruj itu gugusan atau sekumpulan bintang-bintang. Sekumpulan bintang-bintang itu banyak dimanfaatkan terutama oleh para pelaut, terutama para pelaut tradisional. Mereka tidak menggunakan kompas, tidak menggunakan GPS, tapi mereka menggunakan buruj, bintang-bintang itu. Mereka ingat-ingat pola atau pattern yang ada pada bintang-bintang itu. Susunannya itu tetap dari dulu. Kalau orang yang mempelajari perbintangan juga memberi nama, ada Scorpio dan sebagainya. Ya. Kalau para nelayan itu melihat komposisinya sehingga mereka mengetahui mana utara, mana timur, mana selatan. Karena ketika mereka itu berada di tengah laut, mereka tidak punya tanda-tanda. Kalau kita mau ke Masjid Syuhada, kita berjalan, kemudian kita melihat kalau ada gapura, di situ ada lampu merah putih, itu tandanya lodan raya. Tapi kalau di tengah laut nggak ada. Kalau di persawahan masih kadang-kadang ada pohon tertentu, ya. Sampai ada misalnya kalau naik bis, Pak turun di wet doyong, pohon yang miring gitu, itu menjadi ditengarai tempat berhentinya. Nah ini bintang-bintang itu komposisinya, susunannya itu digunakan oleh para nelayan, dan itu berarti petunjuk, ya, petunjuk yang berarti pengarahan. Oleh karena itu bintang-bintang itu penting. Tentu pentingnya bintang tidak hanya sekedar itu. Pentingnya bintang itu antara lain untuk menjaga keseimbangan alam raya. Alam raya ini terdiri dari beberapa planet yang dijaga oleh Allah keseimbangannya. Gugusan-gugusan yang lebih besar itu kita menyebut galaksi. Nah, itu mesti ada yang inti, yang kita suka menyebut matahari. Nah, itu perputarannya itu sambil menjaga keseimbangan. Ada juga fungsi bintang-bintang yang kita tidak bisa mempelajari secara langsung. Ya, satu karena memang bintang itu jauh, dan yang dibicarakan itu mengenai sesuatu yang kita tidak bisa melihat, yaitu Allah menggunakan bintang-bintang itu sebagian untuk melempar setan. Ya, kita nggak bisa bayangin, karena satu jauh, kedua setannya kayak apa, sebesar apa, dan sebagainya. Setan itu terutama yang suka keliaran ke sana itu setan yang berupa jin. Karena setan itu ada manusia, ada setan jin, minal jinnati wan nas. Setan-setan itu zaman dulu, saya cerita zaman dulu karena kejadiannya lebih populer pada zaman dulu. Itu setan-setan suka naik ke atas, ke langit, kemudian nguping percakapan para malaikat. Kamu mau kemana? Oh, saya mau ke Jakarta. Ngapain? Mau mencabut nyawanya si A, misalnya begitu. Nah, itu si setan itu mendengarkan omongan itu. Terus bagaimana mengenai nasib seseorang? Terus dikatakan nasibnya begini begitu. Terus informasi itu diberikan kepada dukun-dukun. Nah, dukun-dukun zaman dulu kadang-kadang kita nyebutnya ahli nujum. Nujum itu kan dari najem, bintang. Jadi mereka itu mengakunya
mendapatkan informasi dari langit ketika kedatangan kliennya untuk perdukunan. Pak, saya mau memulai bisnis restoran, kira-kira menguntungkan atau tidak. Nah, terus kemudian dijawab, oh, kamu bisa, tapi harus begini, harus mencari tempat yang menghadap ke utara dan sebagainya. Gitu. Dulu memang masih ada kemungkinan begitu, tetapi begitu Al-Quran turun, tidak ada lagi setan yang bisa menembus ke sana. Ya, begitu Al-Quran turun, itu tertutup semua. Begitu ada setan yang berani-berani menerobos ke sana, dilempar oleh Allah dengan bintang-bintang itu. Nah, itu bisa dibaca di Al-Quran. Tentu kita mempelajarinya susah karena kita sendiri tidak punya akses dan kemampuan ke sana. Ya. Dan oleh karena itu Rasulullah wanti-wanti, kalau orang mengaku ahli nujum atau dukun atau paranormal menebak nasib, jangan pernah percaya, karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi itu. Setan itu menyebut inna kunna nastami', kami dulu nguping, ya. Tapi siapa yang berani ke sana akan hancur, dibakar oleh Allah dengan bintang ini. Jadi bintang itu fungsinya banyak. Nah, fungsinya bermacam-macam, yang kita ketahui hanya sedikit. Jangankan bintang yang jauh di sana, kita itu mempelajari pasir yang ada di bawah kita itu juga kemampuan kita terbatas. Dulu kita menemukan di antara pasir-pasir itu bisa diolah menjadi besi, dipilih jadi besi. Di antara tanah itu bisa diolah menjadi semen. Terus tapi sekarang makin banyak yang disebut rare earths, ya, tanah jarang. Itu pun yang diketahui baru kira-kira belasan. Dan rare earths itu fungsinya banyak sekali, sehingga itu menjadi barang dagangan yang mahal. Sekarang ini perang dagang antara Cina dan Amerika, itu ekspor rare earths dari Cina di stop. Kalau itu di stop, Cina memproduksi jetnya akan kekurangan bahan, ya, karena bahan-bahannya itu ada kalanya dipakai untuk bikin jet, ada kalanya dipakai untuk bikin bom dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita mengakuilah bahwa ilmu kita sedikit. Nah, kalau kita belajar, pertama-tama kita belajar dari penciptanya sendiri. Kalau namanya pencipta, pasti tahu segala sesuatu yang diciptakan. Nah, cuma Allah itu kalau memberitahukan kepada kita itu sedikit dan sifatnya umum. Kenapa sedikit? Kemampuan kita belajar itu terbatas. Nah, mari kita pelajari surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Was-sama', saya kira kita semua sudah sering ketemu, artinya langit. Sama dari kata sumuwun, artinya atas. Jadi sama sesuatu yang adanya di atas. Di atas karena benda itu selalu berada di atas, tidak pernah di bawah. Maka kita menyebutnya sama. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan bahwa Allah itu fis sama, di langit, kita hati-hati menerjemahkannya. Kita menerjemahkannya sama itu tinggi. Bahasa itu ada kalanya bahasa kias, tidak selalu harfiah letter luck. Jadi
Allah yang fis sama itu artinya Allah yang maha tinggi, ya, Allah yang maha tinggi. Karena kalau kita artikan Allah di langit, langit itu diciptakan oleh Allah. Kalau itu diciptakan oleh Allah, lalu Allah bertempat tinggal di mana sebelum Allah menciptakan langit? Kalau Allah bertempat tinggal di langit, berarti Allah itu membutuhkan langit. Kita membutuhkan tempat. Misalnya Pak Udin duduk di situ, butuh tempat. Kalau misalnya diusir, akan mencari tempat lain. Karena Pak Udin dan kita semuanya butuh tempat. Kalau Allah itu bertempat tinggal di satu tempat, berarti Allah membutuhkan. Yang dibutuhkan itu makhluknya. Apakah mungkin ada khaliq yang menciptakan membutuhkan yang diciptakan? Tidak mungkin, ya. Dan juga kalau namanya bertempat, saya duduk di kursi, saya membutuhkan kursi sebagai tempat, kemudian saya juga dibatasi. Di sebelah kiri kanan saya itu ada pegangan, kemudian saya juga dibatasi. Kalau saya berada di sini, saya mau mengambil sesuatu yang jauh, jaraknya jauh, saya tidak bisa. Maka kalau Allah itu bertempat tinggal, berarti Allah dibatasi. Tuhan kok dibatasi? Nggak mungkin. Ya, oleh karena itu kita hati-hati. Wassama, kalau yang di sini itu sama yang artinya makhluknya Allah yang selalu berada di atas. Dzatil buruj, zat itu bisa berarti sebagai artinya itu bisa berarti substansi, zat. Ya, kita bahasa Indonesia kan dengan zat, tapi di sini bukan berarti zat itu, yang berarti pemilik. Kalau laki-laki itu dzu, ya, dzul qarnain, dzul kifli. Tapi kalau perempuan dzatu, ya, dzatu, dzati. Dzatil buruj, yang memiliki bintang-bintang atau gugusan bintang-bintang. Ya, jadi saya cantumkan al-buruj manazilul kawakib al-ithnai asyar, tempat bintang-bintang yang jumlahnya 12. Kenapa 12? Itu yang menonjol dan yang membuat semacam peta atau pola. Wal yaumil mau'ud, al-yaum hari, al-mau'ud yang dijanjikan. Ada hari yang dijanjikan oleh Allah pasti datang. Dan hari itu diulang-ulang oleh Allah karena apa? Banyak orang tidak percaya. Kenapa orang tidak percaya? Karena banyak orang itu pandangannya atau pengetahuannya terbatas. Bisa terbatas, memang kemampuan kita belajar itu terbatas. Bisa juga pola pikirnya tidak dikembangkan sampai terlalu jauh. Kita belajar umumnya melalui indera. Tanpa melalui indera kita sulit belajar. Kalau mau mengambil contoh yang gampang, indera pendengaran. Kalau seseorang lahir tidak bisa mendengar sampai dewasa, dia tidak pernah mendengar contoh suara a, i, u, nggak bisa, nggak pernah mendengar. Karena tidak pernah mendengar contohnya, maka anak atau orang semacam itu tidak bisa ngomong, karena ngomong itu menirukan, lalu jadi bisu. Nah, kita menyebutnya bisu tuli, dimulai dari tuli dulu, tapi kita bilangnya bisu tuli. Ya boleh juga sih bisu karena tuli, ya. Bisu karena tuli dulu kemudian jadi bisu. Nah, kemampuan kita belajar itu mesti melalui indera. Kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, kita tidak bisa membayangkan. Nah, orang yang hanya mau mengakui atau hanya tahu yang kasat mata, maka orang itu tidak bisa mempelajari yang tidak kasat mata. Padahal
diri kita sendiri saja itu terdiri dari sesuatu yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Kita punya roh kita itu kita nggak pernah lihat. Kalau ada orang bilang aku melihat roh saya sendiri keluar dari tubuhku, itu biasanya orang yang mau meninggal dunia atau mati suri. Orang mati suri itu kadang-kadang dia cerita bahwa dia rohnya keluar dari tubuhnya, dia melihat tubuhnya sendiri, terus dia naik. Itu bahwa roh kita itu kita tidak bisa dilihat. Oleh karena itu kita mesti mengakui bahwa di luar yang bisa kita lihat itu ada yang tidak bisa kita lihat. Nah, Allah memberitahukan bahwa di sekeliling kita itu ada para malaikat yang sedang bertugas. Ada juga para jin yang sedang keliaran, yang nakal di antara mereka itu mencari kelengahan kita untuk diganggu, disesatkan. Nah, itu kita harus waspada. Dan kemampuan kita untuk mempelajari itu yang sekarang, yang nanti kita nggak bisa mempelajari. Nah, al-yaumil mau'ud itu hari yang dijanjikan akan datang di masa yang akan datang. Maka kalau orang bilang mana buktinya yang dijanjikan, ya nggak bisa lah, karena yang dijanjikan itu kan masa akan datang. Kita kemampuan kita hanya yang sekarang. Ya, kita sendiri kadang-kadang berteori tentang masa depan. Ya, contohnya misalnya Istiqlal itu didesain oleh Pak Silaban. Pak Silaban salah satu kalimatnya yang kita pernah dengar bahwa Masjid Istiqlal ini tidak akan rusak selama 100 tahun. Dia bilang nanti 100 tahun itu masih kokoh. Tapi apakah dia bisa membuktikan? Nggak bisa. Sebelum itu rusak dia udah mati duluan. Umur kita terbatas. Jadi kalau Allah memberi informasi tentang masa depan, jangan sok, nggak mungkin, nggak ada itu. Mana buktinya? Ya nggak bisa dibuktikan sekarang. Karena itu Allah menyebutkan al-mau'ud dari kata wa'dun, janji. Wasyahidi wa masyhud. Syahid dari kata syahida artinya menyaksikan. Menyaksikan itu bisa dengan hadir, melihat, bisa juga menyaksikan itu dengan melihat akibatnya atau si ikutan-ikutan. Apa itu? Ya nanti kita lihat ayat yang berkaitan dengan kesaksian. Ya, karena misalnya Nabi Isa ditanya, apakah umatmu mengikuti jejakmu? Nabi Isa mengatakan, saya bisa menyaksikan mereka selama saya masih hidup. Begitu saya tidak hadir lagi, saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi tidak bisa Nabi Isa menyaksikan sesuatu ya setelah beliau diangkat atau wafat. Ya, diangkat atau wafat. Ini karena di dalam Al-Quran disebut Allah itu mewafatkan beliau dan mengangkat beliau. Di Al-Quran kalimatnya ada yang mengangkat dulu baru mewafatkan, ada yang mewafatkan dulu baru mengangkat. Ya, yang mana prosedur atau prosesnya wallahu a'lam, ya, kita tidak tahu. Nah, tapi Nabi kita itu ditunjuk oleh Allah menjadi saksi. Kesaksian apakah Nabi Isa itu diikuti oleh umatnya? Loh, Nabi Muhammad SAW itu lahirnya jauh lama setelah Nabi Isa tidak ada. Kok bisa menjadi saksi? Yang disaksikan bekasnya, akibatnya. Coba lihat perilaku orang-orang sekarang ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa atau tidak? Ternyata tidak sama. Oh, kalau begitu mereka tidak mengikuti ajaran nabinya. Ya, gitu. Jadi menyaksikan itu
bisa menyaksikan dengan melihat atau mendengar apa yang betul-betul terjadi saat itu, bisa juga melalui akibatnya. Mari kita pelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan itu. Surat ini belum kita bahas di sini. Setelah 3 ayat ini, Allah membahas tentang perilaku raja atau penguasa yang menyiksa orang yang mengikuti agama yang berbeda. Ada masyarakat yang mengikuti agama yang berbeda, kemudian penguasa itu menyiksa mereka, bahkan menyiksanya itu sampai mati, yaitu dengan cara dibakar. Nah, dibakarnya itu hidup-hidup. Jadi raja itu mengumpulkan orang-orang yang mengikuti agama lain. Nah, menurut cerita yang dituliskan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili ini beberapa kali datang ke Jakarta. Beliau akademisi dari Syria. Beliau menulis beberapa buku, antara lain yang saya suka bukunya itu At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj. Tafsir yang memberi pencerahan di bidang akidah, syara, dan metode. Nah, saya menyukai karena beliau ini seorang akademisi, mempelajari berbagai tafsir, kemudian dirangkum jadi satu sambil ada komentar. Jadi dengan membaca satu buku ini sama dengan mempelajari inti dari tafsir-tafsir yang lebih dahulu, seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi, tafsir Qurtubi. Jadi beliau itu merangkum sana sini. Jadi kalau kepingin membaca satu buku aja, itu bisa membaca kitab itu, Tafsir Al-Munir, ya. Dan ini termasuk rujukan saya. Saya biasanya kalau mau memahami tafsir, pertama saya baca dulu Ibnu Katsir. Kenapa Ibnu Katsir? Karena beliau itu penafsir yang sangat hati-hati. Kemudian tidak banyak ulasan yang di luar Quran dan hadis. Beliau tuh saking hati-hatinya, udah ulasannya hanya kalau ada ayatnya, ada hadisnya pakai. Di luar itu tidak berani. Nah, itu berarti beliau itu sangat hati-hati. Maka saya kalau mau membaca tafsir itu dulu intinya apa. Kemudian saya baru membaca tafsir yang lain. Nah, tafsir yang lain itu ada yang ditambah-tambah dengan opini. Nah, hati-hati dengan opini. Kalau menafsirkan Al-Quran dengan opini murni, haram, tidak boleh. Kalau pakai opini boleh, asal opini itu berdasarkan Quran hadis. Jadi seperti Ar-Razi itu banyak opini di situ. Dan kalau kita membaca tafsirnya asyik sekali. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya kan sama. Karena dua-duanya akar katanya sama, yaitu rahmah. Kenapa? Allah menyebutnya dua kata dan dua itu sekaligus disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terus mana kelebihannya? Apa kelebihannya Ar-Rahman? Apa kelebihannya Ar-Rahim? Kapan Allah menyebut Ar-Rahman? Kapan Allah menyebut dirinya Ar-Rahim? Dan sebagainya. Misalnya, bertobatlah kamu, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Biasanya yang dipakai bukan Ar-Rahman, mesti innallaha ghafurur rahim. Nah itu diulas oleh Ar-Razi, tapi ulasannya tidak menyimpang, karena caranya dia coba dikumpulkan ayat-ayat yang mengandung kata Ar-Rahman itu membahas apa saja, ayat-ayat yang membaca Ar-Rahim membahas apa saja. Nah ini berarti ulasannya masih terikat dengan Quran dan hadis. Jadi kalau menafsirkan dengan opini boleh, asal masih
terikat dengan Quran hadis. Maka kalau kita mendengar orang bilang jangan baca tafsir itu dicampuri dengan opini. Nah, ada yang seperti itu, ya, ada yang seperti itu. Nah, mungkin bisa juga karena dia hati-hati, tapi bisa juga karena mungkin tidak pernah baca, juga bisa, ya. Dan orang menafsirkan Al-Quran itu mesti ada bias. Mohon maaf, bias itu tidak harus negatif, ya. Mesti ada bias. Misalnya begini, kalau orang itu ambisinya atau obsesinya itu di bidang politik, maka ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran mesti banyak tekanan di politik, ya. Saya masih ingat dulu saya ini orang yang tidak punya nama, tapi pernah saya diminta untuk membarengi Gus Dur berbicara di televisi, di TVRI subuh-subuh. Nah, jadi lu kenapa sih aku diminta dipasangkan dengan Gus Dur lagi, orang yang top begitu. Tujuannya gini Pak Reksa, Gus Dur itu kalau bahas ayat apapun itu pasti politik. Pak Reksa tugasnya geret lagi ke Quran, ke yang bukan politik. Bener, dia begitu kutip Al-Quran ya politik lagi, Quran politik lagi, begitu. Terus saya yang bawa itu ke sini, sehingga teman saya yang sama-sama wartawan, wah kamu tampil bersama Gus Dur, dikira hebat. Enggak, bukan hebat. Aku punya tugas khusus untuk menarik itu supaya kembali ke sini. Nah, itu sekedar contoh bahwa para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat Al-Quran itu pasti dipengaruhi oleh obsesinya. Orang yang obsesinya itu di bidang politik, misalnya kepingin, politik ini tidak harus negatif, ya. Orang yang ingin negara ini akan baik bila dipimpin dengan cara Islami. Cara Islami gimana? Coba diambil contoh-contoh dari Nabi, itu diambil dari hadis. Ayat Qurannya bagaimana? Nah, orang itu ketika menafsirkan Al-Quran, ya nanti arahnya itu begini loh kalau mau memimpin negara, begini loh kalau mau memimpin ekonomi dan sebagainya. Nah, itu orang Mesir yang tafsirnya namanya Fi Dhilalil Quran. Nah, itu penulisnya, pengarangnya itu dihukum dan pengikutnya dihabisin di Mesir. Nah, padahal mereka tidak melakukan kekerasan. Mereka tuh kaget suatu saat kok ada yang membunuh Anwar Sadat. Terus dibilang bahwa pembunuhnya itu dari Al-Ikhwanul Muslimun. Waduh, mati aku, kita habis ini, karena jadi politik itu semacam itu. Karena operasi intelijen kan bisa begitu. Operasi intelijen diambil orang Ikhwanul Muslimun, kemudian digarap, di brainwash, kasih senjata, tembak dia. Terus tembak, nah ini lihat nih, ini orang Ikhwanul Muslimun, ini bahaya. Lalu terus pimpinannya dipenjarakan. Gitu. Nah itu biasa politik, ya. Seperti dulu misalnya ada mahasiswa yang demonstrasi di Salemba. Demonstrasi Salemba di Senen ada kerusuhan, bakar-bakar ban dan sebagainya. Terus mahasiswa ditangkap, kamu bikin kerusuhan. Itu buktinya kerusakan begitu. Lah, mahasiswa ini nggak tahu apa-apa yang terjadi di Senen. Senen itu yang ngerjain para preman. Premannya penguasa. Tapi itu secara formal, nih kamu bikin kerusuhan nih, tangkepin, termasuk Hariman Siregar dan sebagainya, begitu. Jadi kita kalau lihat kejadian-kejadian politik jangan membaca hitam putih, ya. Jangan baca hitam putih. Itu banyak operasi intelijen semacam itu, ya. Jadi kemudian kembali ke tafsir tadi, orang yang memang punya obsesi politik
Baik obsesinya itu ingin menegakkan atau ingin negara itu dipimpin secara islami, nanti tafsirnya akan seperti itu. Ada juga penafsir yang ahli tasawuf. Ahli tasawuf bagus, niatnya bagus, tapi ketika nanti menafsirkan ayat-ayat tertentu dibawa ke tasawuf. Ya, seperti misalnya ketika cerita tentang Nabi Idris, warfa'nahu makanan 'aliyya, kami angkatlah Idris itu di tempat yang tinggi. Tinggi itu menurut tasawuf, orang itu derajatnya ada 14. Ya, orang yang sudah makrifat kepada Allah itu paling tinggi di level 14. Nah, Nabi Idris itu levelnya di 14 gitu. Jadi dipengaruhi oleh pola pikirnya dia dan seterusnya ya. Kemudian ini Wahbah Az-Zuhaili kembali, beliau itu mengambil tafsir bermacam-macam tafsir, menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW ini dihibur oleh Allah dengan cerita ini. Loh, cerita ngeri, horor begitu kok hiburan untuk Rasulullah. Hiburan itu bahasa Arabnya itu tasliyah. Hiburannya begini, bahwa Rasulullah SAW waktu itu masih di Mekkah. Surat ini di Mekkah kan turunnya. Kan orang-orang Islam itu dipersekusi. Persekusi dan bully itu bedanya apa? Persekusi itu kegiatan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental, secara teratur terhadap kelompok tertentu. Nah, ini orang-orang Islam itu dipersekusi, ada yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Nah, Rasulullah itu sedih. Satu, banyak orang yang tidak mengikuti ajarannya. Di sisi lain, pengikutnya itu disiksa. Nah, Allah bercerita tentang kasus yang lebih parah. Ada yang lebih berat dari itu. Itu tuh lihat tuh. Ada seorang raja yang membakar pengikut agama Allah yang benar. Nah, menurut cerita itu, rajanya itu beragama Yahudi, orang Yahudi itu mengaku mengikuti Nabi Musa. Saya bilang mengaku karena orang Yahudi itu ya sama dengan orang-orang Nasrani mengaku mengikuti Nabi Isa, tetapi kan yang di prakteknya itu kan banyak yang berbeda. Nah, orang Yahudi, raja itu Yahudi. Nah, ada beberapa orang yang mengikuti agamanya Nabi Isa. Lalu didatangilah oleh raja itu, dikumpulkan kira-kira ada 80 orang. Terus dibikin parit. Di parit itu kasih bahan bakar, terus disulut api di sana, menyala-nyala. 80 orang disuruh berdiri di pinggiran parit itu. Kamu mau nggak meninggalkan agamamu itu? Kalau kamu mau, kami biarkan selamat. Tapi kalau kamu tidak mau meninggalkan itu, kamu akan kami cemplungin ke parit itu. Ternyata 80 orang itu memilih tetap berpegang teguh pada ajaran yang dipercayai, yaitu ajarannya Nabi Isa. Ya, saya lebih cenderung mengatakan agamanya Nabi Isa daripada mengatakan agama Kristen. Ya, karena pengikut Nabi Isa tidak sama dengan orang-orang Kristen. Ya. Nah, itu lalu mereka dimasukkan di situ dan dibakar dan mereka menyaksikan. Jadi itu hiburan. Dan di Al-Quran itu banyak cerita-cerita mengenai kesadisan penguasa terhadap orang-orang Islam. Contohnya misalnya Fir'aun. Fir'aun itu juga sadis. Setiap ada bayi dibunuh. Oleh karena itu Nabi Muhammad selalu membanding dirinya dengan Nabi terdahulu. Misalnya ketika ada umat Nabi Muhammad, seseorang itu bertanya kepada Nabi Muhammad, kemudian pertanyaan itu agak menyimpang, ya memang menyimpang. Lalu terus Nabi Muhammad sabar.
Kok tetap sabar karena apa? Oh, Nabi Musa pernah ditanya, pernah dimintai lebih dari itu. Yaitu mereka minta ingin melihat Allah secara langsung dengan mata kepala sendiri gitu. Nah, jadi Rasulullah selalu ingat bahwa nabi-nabi terdahulu itu lebih berat bebannya. Aku ini belum seberapa. Ya, jadi maka ini disebut hiburan. Ini teksnya tidak saya baca langsung, silakan nanti baca di dalamnya. Terus Rasulullah menganjurkan Al-Buruj ini dibaca di waktu sholat Isya. Bukan anjuran secara bacalah ini begitu ya, tapi Rasulullah memberikan contoh. Ya, misalnya Abu Hurairah cerita bahwa Rasulullah SAW ketika sholat Isya membacanya was-sama'i dzatil buruj dan was-sama'i wat-thariq. Nah, kalau kita membaca buku fikih, bacaan Al-Quran itu, surat-surat Al-Quran itu ada surat-surat yang panjang sekali, ada yang dianggap sedang, ada yang dianggap pendek. Nah, yang dianggap pendek itu mulai dari Abasa wa Tawalla sampai An-Nas itu pendek. Jadi kalau misalnya ada orang baca Abasa, suratnya panjang-panjang, enggak, itu termasuk pendek itu. Kalau kita bandingnya, makanya kita melihatnya bandingnya gimana? Kalau kita melihatnya peta surat-surat Al-Quran, Al-Baqarah 2,5 juz, terus yang Ali Imran sekian juz dan sebagainya, wah itu panjang sekali. Maka begitu lihat Abasa wa Tawalla, pendek gitu. Nah, yang dianggap sedang-sedang itu kira-kira antara surat Maryam sampai dengan Amma sampai dengan Wan-Nazi'at itu sedang. Nah, ini termasuk pendek ya. Tadi membaca, yang dibaca imam kita surat apa tadi Pak? At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim, dan dia baca lengkap ya. Isinya surat At-Tahrim itu 2 halaman, dan kayaknya kita tadi nggak terasa enak gitu ya. Alhamdulillah, ini sudah wisuda anak itu tadi, meskipun sudah kecil, sudah wisuda, dia umurnya baru 16 tahun. 16 tahun. Cuma kita prihatin karena dia punya penyakit autoimun. Jadi kalau misalnya kita kasih tugas itu mesti kita hitung-hitung tenaganya kuat apa enggak ya. Tapi luar biasa, 16 tahun punya penyakit autoimun, hafal Al-Quran, hafalannya bagus, bacanya biasa tapi enak. Biasa tapi enak ya. Jadi Dr. Iqbal satu tadi, pada Dr. Iqbal, dia tuh seneng bacaan Al-Quran itu yang biasa aja, tapi tartil begitu. Jadi tidak perlu pakai lagu yang indah-indah yang macam-macam gitu. Nah, terus mari kita masuk ke ayat yang pertama ya, bahwa ini tadi sudah saya singgung bahwa was-sama'i dzatil buruj itu Allah bersumpah dengan menyebut langit yang di dalamnya itu ada bintang-bintang, dan Allah juga menyebut hari yang dijanjikan, yaitu hari pembalasan. Wasyahidi wa masyhud, dan Allah menyebut saksi dan yang disaksikan. Ini Allah memulai dengan pernyataan-pernyataan yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa ya. Allah itu maha kuasa. Dan kalian itu diberi kehidupan itu tidak sia-sia. Allah itu punya maksud. Kenapa menciptakan manusia dengan karakter yang seperti ini? Ya, Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak ada tujuan. Semua pasti ada tujuan, dan tujuannya mesti baik. Oleh karena itu kalau misalnya kita berpegang itu, udah deh ambil pasir yang mana saja, teliti, nanti kita akan menemukan apa gunanya pasir itu. Terus kita lihat wanita, ada yang galak, ada yang cerewet begitu, pasti ada gunanya. Istri kita dibikin cerewet itu ada gunanya gitu. Jadi jangan lalu istriku cerewet aku cerai aja. Hati-hati ya,
Hati-hati. Asa Allah ya jalallahu barangkali Allah membuat sesuatu yang kamu tidak disukai dari wanita itu, padahal di situ banyak kebaikan gitu. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah dengan karakter seperti kita ini, itu ada tujuannya, yaitu kita disuruh bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri. Nah, ketika kita dibangkitkan kembali, nanti akan ada yang menjadi saksi. Saksinya apa? Macam-macam. Dan kalian nanti akan disaksikan oleh beberapa saksi tadi. Nanti kita cari. Kemudian saya mau melanjutkan tapi sudah jam 6 ya. Gimana? Sedikit lagi. Jadi Allah menyebutnya langit. Coba kita baca ayat yang berkaitan dengan langit. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah itu menciptakan langit itu menjadi 7 dari satu kali, kalau sekali gebrakan menjadi 7. Sekali gebrakan, saya mohon maaf saya pakai gebrakan itu terpengaruh ini. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Kamu tahu enggak bahwa bumi dan langit itu dulu menyatu, kemudian kami belah. Nah, kami belah ini kan bisa berupa gebrakan. Nah, banyak orang berspekulasi gebrakan ini apa? Big Bang. Big Bang itu kan dahsyat sekali, yang akibatnya sampai sekarang masih ada pengaruhnya. Itu langsung faqadahunna, Allah menciptakan 7 langit itu apakah berlapis-lapis ke atas. Jadi surga itu kalau di langit yang ke-7 berarti makin tinggi. Enggak begitu. Coba kita perhatikan. Wa awha fi kulli sama'in amroha. Tiap langit itu diberi urusannya sendiri-sendiri. Artinya setiap langit itu mempunyai dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Setiap langit punya dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Kalau begitu tidak harus tumpuk-tumpuk, tapi bisa berarti coexistent, sama-sama ada. Jadi bisa saja ini masjid syuhada, lantai masjid syuhada, tapi bisa juga ini kebun atau taman di surga. Ya, contohnya Rasulullah bersabda, di antara mimbarku dan rumahku ada raudhah, ada taman di surga. Berarti Rasulullah waktu itu sedang dibuka kemampuannya melihat 2 alam sekaligus, alam dunia dan alam akhirat. Kalau di dunia ini lantai Masjid Nabawi, tapi di akhirat ini taman. Jadi berarti itu coexistent. Tabrakan nggak tabrakan. Kan amrohanya beda, dimensi ruang waktunya kan beda. Kalau dimensi ruangnya beda ya nggak tabrakan. Nah terus kalau yang di atas gimana? Enggak, semuanya itu masih langit satu, langitnya dunia. Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa hifdha. Kami hiasi langitnya dunia dengan bintang-bintang dan untuk digunakan untuk menjaga. Jadi bintang-bintang sejauh manapun kalau kita masih bisa melihat dengan mata telanjang atau dengan alat, itu masih langitnya dunia. Jadi jangan mengatakan bahwa di atmosfer ini ada 7 lapis. 7 lapis itu menunjukkan 7 langit. Enggak. Sampai ke galaksi yang manapun itu masih miliknya dunia. Dunia itu artinya dekat. Ya, dunia itu artinya sama dengan adna, dekat. Jadi langit yang dekat. Jadi masih dekat itu. Jadi konsep kedekatan itu apa? Kedekatan itu sepanjang kita masih bisa menangkap dengan indera, itu dekat. Kita masih bisa lihat dekat. Meskipun kita harus jaraknya itu bertahun-tahun cahaya, ya, itu masih dekat. Itulah kekuasaan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui.